Shalom, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktapianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Ibu Penetua Sakora sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Penetua dan diakon lingkungan pelayanan 2 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian hari ini. Bapak Diakon Budi Alfianto SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Saudari Astriani Yulinsia dan Saudari Pebiria Margareta yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system. Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia. Dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini, Minggu 29 September 2024 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 6 Oktober 2024, waktu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat atau jam setengah 9 pagi sebagai berikut. Petugas mimbar, lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3. Pendeta pelayanan, Ibu Pendeta Oktapianti STH, liturgus Bapak Penetua Yonatan SPT, song leader Saudari Rizky Adelia dan Saudara Alexander Kurniawan, pemain keyboard atau musik, Bapak Diakon Budi Alfianto SPD, liturgi, tata ibadah Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan pekabaran Injil Indonesia. Nas Alkitab pembacaan Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 13. Nas khotbah Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4. Berita keuangan. Berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak dan Ibu bisa melihat di berita jemaat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang baru masuk pada hari ini sebagai berikut. Kolekte sekolah hari Minggu berjumlah Rp85.500. Persembahan syukur hari ulang tahun ke-12 Sofia Lonika Rp200.000. Persembahan syukur hari ulang tahun ke-52 Edwin Jinu Rp100.000. Persembahan syukur hari ulang tahun ke-6 Aurelia Caroline Wijaya Rp100.000. Berita kebaktian dan lain-lain. Untuk ibadah rumah tangga atau ibadah lingkungan di lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 minggu ini kosong. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapak, yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 waktu pukul 18 waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore. Tempat kebaktian Gereja Betania Barimba, liturgus Bapak Nuah Eswan. Firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktapianti STH. Keyboard atau musik dimainkan oleh Bapak Diakon Budi Alfianto SPD. Song leader oleh Diakon Niko Wirawanjaya. Diundang Bapak-bapak seksi pelayanan Bapak untuk hadir pada ibadah tersebut. Untuk ibadah seksi pelayanan perempuan atau SPPer diterima
yang tadinya tanggal 5 Oktober 2024 atas permintaan keluarga diundur ke tanggal 13 Oktober 2024, yaitu pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024, waktu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat atau jam setengah 4 sore. Tempat rumah Ibu Ervina. Petugas liturgus Titi Derianson. Firman Tuhan Ibu Pendeta Oktapianti STH, keyboard atau pemain musik Meisya Apriliani, song leader Niputu Ayu. Diundang ibu-ibu speaker untuk dapat hadir pada ibadah tersebut. Untuk ibadah seksi pelayanan remaja pemuda atau SPRP, minggu ini kosong karena akan dilaksanakan ibadah Komisi Pelayanan Remaja Pemuda atau KPRP, yaitu pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024, waktu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore, tempat Gereja Yahya, Kolam Tengah. Petugas SPRP Sakapinang, pendamping Pendeta Desi Natalia STH. Diundang remaja pemuda atau SPRP untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah mengenang 40 hari almarhum Gerson Iganti, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024, waktu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, jam setengah 4 sore. Tempat rumah keluarga Sudi Isangkai atau Bapak Kevin. Alamat Jalan Kapuas Seberang 2, RT 6, Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir, lingkungan pelayanan 3. Petugas, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 3. Liturgus, penetua Nuryati. Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktapianti STH, keyboard Penetua Mardi Ampung SPD, song leader Herlina W. Uda. Diundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk hadir pada ibadah tersebut. Undangan kebaktian akan saya bacakan sebagai berikut. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu Saudara-saudari, Jemaat GKE Barimba di tempat. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan hormat, kami keluarga besar mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk berhadir dalam kebaktian mengenang 40 hari mendiang Gerson Ingan Ganti yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 5 Oktober 2024, waktu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, tempat Jalan Kapuas Seberang 1, RT 6 Barimba, atau di rumah keluarga Sudi Isangkai atau Bapak Kevin. Atas kehadiran dan doanya, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hormat kami, keluarga besar almarhum Gerson Ingan Ganti. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah kita. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu tata ibadah hari Minggu Gereja Kalimatan Evangelis bentuk kelima. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, sidang jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2. Mulia, mulia namanya.
Beribadah kepada Tuhan demi kemuliaan nama-Nya. Sujudlah kepada Tuhan berhiaskan kekudusan. Bersukacitalah dan bersoraklah. Tuhanlah Allah. Bersyukurlah di hadapan Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu baik. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Kita sambut potong dan salam tadi dengan memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 7, baitnya yang pertama hingga baitnya yang ketiga. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan nama-Nya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tetap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan bergantung pada penasihat yang banyak. Amsal pasal 24 ayat 5-6. Kita memuji nama Tuhan tadi, kita sambut nas pembimbing dengan PKJ nomor 37, baitnya yang pertama hingga baitnya yang kedua. Yang berulang ku lakukan di
untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami anak-anak-Mu datang merendahkan diri ke hadirat-Mu yang kudus. Pada kesempatan ini, kami datang untuk mengaku dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, baik melewati pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Juga kami sering lupa untuk memuliakan Tuhan. Kami juga sering mengutamakan kepentingan kami sendiri. Kami sulit mengasihi sesama kami. Kami sering memaksakan kehendak kami karena keegoisan kami. Padahal kami tahu Engkau sudah menyediakan yang terbaik untuk kami. Dengan segala kerendahan hati kami memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Layakkanlah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengarkanlah akan hukum Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 58, baitnya yang pertama hingga baitnya yang kedua. Jemaat Tuhan yang kami kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab untuk kita pada saat ini seperti yang tertulis pada kitab Perjanjian Lama
Kitab Ester pasal 7 ayat pertama hingga ayat yang ke-10 yang akan saya bacakan demikian. Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya raja, jikalau hambamu mendapat kasih raja, dan jikalau baik pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasiwerus kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruang minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, "Masih jugakah hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tak kala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselumbungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, "Sulakanlah dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose pasal 3 ayat yang ke-16a. Marilah jemaat sekalian, kita sambut pembacaan Alkitab dengan menyanyi dari Kidung Jumat nomor 473a. Haleluya. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari segala Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, teranakan bukan dibuat, sehakat dengan Sang Bapa,
yang dengan perantarannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dan untuk manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi, Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru. Kita buka kitab Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Kitab Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus pada saat ini, ketika kami hendak membaca merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja di tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan berbicaralah Engkau melewati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Amin. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan judul hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk membawa mereka yang mengadakan damai. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum saya lebih jauh mengulas tentang Yakobus pasal 3,
ayat 13 sampai 18 yang baru kita baca tadi, saya sedikit ada bercerita. Ceritanya, saudara-saudara, di masa lampau hiduplah seseorang yang bernama Zhao Guo di Tiongkok. Zhao Guo di Tiongkok. Dia ini anak seorang jenderal terkenal di kerajaan Zhao Guo itu. Sejak kecil Zhao Guo sangat senang belajar strategi militer. Ia sering berdiskusi dengan para jenderal tentang strategi perang. Suatu ketika ada perang antara kerajaan Zhao Guo ini dengan kerajaan Xin. Mereka memperebutkan suatu kota Shandong namanya. Peperangan berjalan alot meskipun sudah 4 bulan. Lalu muncul desas-desus bahwa ternyata Jenderal Xin itu, musuhnya dari kerajaan Zhao Guo ini, sebenarnya jenderal ini sangat takut kepada Zhao Guo. Kenapa ia sangat takut? Karena ia mendengar berita bagaimana Zhao Guo ini punya pengetahuan militer yang luas. Karena memang dikatakan Zhao Guo tadi sangat senang belajar tentang strategi perang dari kecil, dan membuat Jenderal Xin ini sangat takut sebenarnya kepada Zhao Guo ini karena punya pengetahuan militer yang luas. Nah, mendengar itu, maka raja kerajaan Zhao Guo ini mengirim Zhao Guo untuk mengambil alih pimpinan perang di Shandong. Sayangnya Bapak Ibu, Zhao Guo ini tidak pernah memimpin pasukan apapun. Ketika ia terjun ke peperangan, ketika ia terjun ke pertempuran, sesungguhnya dia bingung mau menerapkan teori yang mana. Dari sekian banyaknya teori yang dia pelajari, dia bingung mau teori yang mana. Nah, mungkin waktu musuh mulai menembakkan panah dan memanjat tembok kota, dia masih sibuk melihat daftar isi dari buku strategi perangnya itu untuk memilih strategi mana ini yang tepat. Karena itu tidak heran bahwa dengan mudah kota Shandong itu berhasil direbut oleh Xin. Dan Zhao Guo ceritanya dia tewas tertembus panah. Sangat menyedihkan. Rupanya ilmunya yang banyak ternyata tidak bisa diterapkan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal semacam itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Wah, kalau kita membaca buku tentang cara resep membuat bistik ayam atau resep membuat nasi goreng, tidak berarti kita bisa membuat nasi goreng atau bistik ayam itu seperti yang ada di resep itu. Mungkin beda rasanya. Kalau kita juga selesai membaca buku tentang bermain pingpong, tidak berarti kita langsung bisa melakukan itu. Teori sih enak, tetapi prakteknya sulit. Sering kan kita begitu. Kita memahami berbagai macam teori yang kita baca, tapi pada saat dipraktekkan begitu sulit, bahkan jauh dari apa yang kita lihat di dalam buku itu. Begitu juga kalau kita tahu bagaimana membina hubungan yang baik dengan sesama, kita tahu, tetapi tidak berarti kita mampu melakukannya dengan benar. Pengetahuan tidak dengan sendirinya membawa kita pada tindakan yang benar. Untuk bisa bertindak benar, kita butuh yang lebih dari pengetahuan. Itulah yang dikatakan oleh Yakobus hikmat. Tidak saja pengetahuan intelektual, tetapi kita membutuhkan hikmat. Dan tentu saja bukan sembarang hikmat, tetapi hikmat yang benar. Dan firman Tuhan yang kita baca mengajarkan
bahwa hikmat yang benar itu harus terwujud dalam kehidupan yang benar, khususnya melalui relasi damai dalam persekutuan, dalam komunitas orang-orang percaya. Mari kita menggali perikop yang kita baca tadi untuk memahami seperti apakah orang-orang pada waktu itu mengerti hikmat. Saudara, Bapak, Ibu, penulis kitab Yakobus ketika ia menuliskan ini, ia sadar pada saat itu ada banyak orang-orang pintar, orang-orang cerdas, orang-orang intelektual, para filsuf-filsuf Yunani memandang bahwa hikmat sebagai kemampuan intelektual atau pengetahuan akan rahasia ilahi yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Hanya segelintir orang, para intelektual, para filsuf. Tetapi banyak dari mereka, sebagian lagi merasa cukup memiliki hikmat dan tidak peduli dengan yang namanya praktek dalam kehidupan yang bermoral. Ada banyak orang-orang pintar, ada banyak orang-orang cerdas secara intelektual pada zaman penulis Yakobus ini, tetapi dalam praktek kehidupannya tidak menunjukkan sebagai orang yang punya hikmat. Pintar tapi dia harati, itu istilahnya. Dan bukankah pandangan ini bertolak belakang dengan Perjanjian Lama, Amsal 5 ayat 10 yang berkata, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Hikmat memungkinkan kita mengetahui hal yang benar sehingga kita dapat memilih jalan yang benar. Hal ini yang diajarkan oleh Yakobus. Kalau kita baca Bapak Ibu dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 dan seterusnya di situ, Yakobus di situ menekankan bahwa iman dan pengetahuan kita harus terwujud lewat tindakan. Karena itu dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus berkata, kamu punya iman? Tunjukin dong dengan perbuatan. Itu yang mau dikatakan oleh Yakobus. Tunjukin dong dengan perbuatan. Kalau kamu berkata kamu punya iman, lalu perbuatan yang seperti apa? Tentu yang mau disampaikan oleh penulis Yakobus adalah perbuatan yang berdasarkan hikmat dari atas. Karena itu Yakobus membedakan ada dua jenis hikmat dalam nas ini. Ada hikmat yang dari atas, ada hikmat yang dari bawah, dari dunia. Seperti apa hikmat yang dari atas itu? Karena itu dikatakan perikop Yakobus membandingkan ciri-ciri, asal dan hasil dari dua macam hikmat. Ada cirinya, ada asalnya, dan ada hasilnya. Yang pertama adalah hikmat yang tidak benar. Tertulis dalam nas ini ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Hikmat yang tidak benar itu ada cirinya. Cirinya apa? Cirinya adalah jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri. Itu cirinya. Lalu hasil dari itu adalah ayat 14, kekacauan dan segala macam perbuatan-perbuatan jahat. Saudara-saudara, Bapak Ibu berbicara tentang iri hati dan mementingkan diri sendiri. Di dunia kita ini yang serba canggih, serba modern sekarang ini, jujur kita katakan sikap individualistis atau mementingkan diri sendiri sering menjadi semakin terpupuk dengan baik karena banyaknya faktor-faktor yang mendukung. Orang-orang mulai lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri. Orang-orang
lebih mulai mengutamakan kelompok tertentu daripada kepentingan bersama. Prinsip yang dijalankan, yang penting aku senang, yang penting aku untung. Masalah lu emang gue pikirin. Nah, prinsip seperti ini akhirnya membuat banyak masalah yang terjadi dalam dunia sosial masyarakat kita. Ada yang suka membuli, korupsi, fitnah, karena baginya ada satu kepuasan tersendiri menjelekkan orang lain, gosip, dan lain-lain, menjadi merajalela di dalam kehidupan kita dalam sosial masyarakat. Kebaikan dibalas kejahatan, kejahatan dibalas kejahatan, dan kadang hal seperti itu seolah dibenarkan dalam sosial masyarakat. Karena memang seperti itulah dunia bekerja, seperti itu dunia bekerja. Karena itu hal seperti itulah yang ditegur oleh Yakobus dalam nas ini. Ia mengingatkan apa yang jahat seperti ini bukan berasal dari Allah, tapi dari dunia yang telah rusak. Orang percaya yang berhikmat dan berbudi harus mampu melawan perbuatan-perbuatan jahat dengan perbuatan baik yang dipimpin oleh hikmat yang berasal dari atas. Hikmat yang berasal dari atas. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagaimana hikmat yang berasal dari atas atau hikmat yang benar? Tertulis dalam nas ini ayat yang ke-17 yang melukiskan hikmat yang benar. Hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Hikmat ini memiliki ciri kesediaan diri untuk mengalah, kesediaan diri menaruh belas kasihan, tidak memihak, dan yang tidak kalah penting, membawa damai. Membawa damai. Ciri-cirinya berbeda dengan ciri hikmat yang tidak benar tadi, yang penuh dengan iri hati dan mementingkan diri sendiri. Istilah-istilah yang dipakai di ayat 17 ini erat hubungannya dengan bagaimana orang percaya harus hidup dalam sebuah komunitas. Bukan hanya dalam hubungannya dengan Allah, orang percaya bukan saja harus menjauhkan diri dari perselisihan, tetapi juga aktif menjadi pendamai di dalam komunitas. Kita memahami di sini kita dipanggil menjadi pendamai. Bukan orang yang suka memanas-manaskan satu masalah. Bukan orang yang suka mengompor. Bukan orang yang suka memicu keretakan dalam komunitas. Tetapi kita orang percaya dipanggil menjadi pendamai di dalam komunitas itu. Dan tentu hasilnya adalah kedamaian dalam komunitas yang dipenuhi orang seperti itu. Saudara-saudara, damai bukan hanya karena tidak ada perselisihan, tapi juga adanya hubungan yang benar antara satu orang dengan yang lain, yang dipenuhi dengan kejujuran, kebajikan, dan kebenaran. Yakobus mengatakan bahwa hikmat seperti itu berasal dari Allah. Ini muncul dari suatu hubungan yang akrab dengan Allah. Dan siapapun bisa melakukan ini ketika ia memiliki hubungan yang akrab dengan Allah. Ketika Roh Kudus mengubah kita setiap hari menjadi serupa dengan Tuhan Yesus,
Dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bukankah ini yang dilakukan oleh Yesus Kristus untuk kita yang adalah hikmat Allah? Bukankah dia datang untuk mendamaikan manusia berdosa dengan Allah, dan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain? Ini sudah dilakukan oleh Yesus yang adalah hikmat Allah itu sebagai teladan bagi kita, sehingga terbentuk komunitas anak-anak Allah yang saling menerima, yang saling mengasihi, yang hidup dalam kedamaian. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari nas ini sungguh mengajar, mengingatkan, dan menegur kita. Kita hidup dalam satu komunitas persekutuan. Kalau di gereja, persekutuan gereja. Kalau di luar, dalam komunitas masyarakat. Dalam komunitas itu kita berbeda-beda, tidak sama. Dalam komunitas itu kita punya berbagai karakter, sikap yang berbeda-beda, cara pandang yang berbeda. Dan kerap kali kalau dalam keberbedaan itu bisa saja seringkali terjadi argumentasi masing-masing. Katakan juga misalnya dalam perkumpulan, dalam rapat-rapat, dalam memutuskan suatu hal, sering juga terjadi argumentasi yang ketat. Perbedaan pendapat. Tentu tidak ada yang salah dengan berargumentasi, bahkan itu perlu untuk membuka wawasan kita. Namun kita perlu berhati-hati agar tidak mengembangkan aspek argumentatif terlalu jauh sehingga kita mendominasi cara kita berelasi. Kita perlu berhati-hati agar tidak mudah bersikeras hanya dengan pendapat kita pada waktu membicarakan suatu isu-isu tertentu dalam komunitas. Kita ditegur, kita diingatkan saat ini untuk perlu lebih lembut, bersedia mendengarkan juga pendapat orang lain, yang mungkin pendapat orang lain itu melihat dari sudut pandang yang belum kita lihat. Begitu juga dalam mendiskusikan suatu perbedaan. Kita perlu meminta hikmat Allah agar kita tidak tersinggung ketika ada pihak yang menyerang pandangan kita, atau juga sebaliknya. Semua pengetahuan yang ditumpuk di kepala seharusnya terwujud dalam kehidupan dan membuat kita semakin bisa menerima perbedaan di antara kita dengan hati yang lega. Kerendahan hati menerima orang lain, kerendahan hati menerima pandangan orang lain, tidak hanya mengedepankan pandangan kita. Dan ini memang bukan hal yang mudah, karena kerap kali kecenderungan kita ini egois dan mementingkan diri sendiri. Tetapi Yakobus katakan, itu bukan hikmat dari Allah. Sikap egois mementingkan diri bukan hikmat dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hikmat yang benar harus terwujud dalam kehidupan yang benar, khususnya melalui relasi damai di dalam persekutuan orang percaya. Karena itu, biarlah ketika kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita terus memohon agar Allah terus mengalirkan hikmat-Nya melalui hidup kita, melembutkan kita, merendahkan hati kita, dan memenuhi hati kita dengan belas kasihan, sehingga kita dapat menghadirkan damai dalam komunitas kita. Sehingga kata-kata Tuhan Yesus kita ingat dalam khotbah di bukit itu, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita menjadi pembawa damai, karena kita adalah anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin.
Kita masuk dalam saat yang teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, atas kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Engkau selalu memelihara kami di setiap keadaan. Di sepanjang musim kehidupan ada Tuhan. Sehingga hari-hari yang telah kami lewati, kami boleh melewatinya dengan baik. Itu semua bukan karena kuat dan hebatnya kami, tetapi karena Tuhan saja yang memampukan kami melewati setiap kehidupan dalam suka dan duka. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini karena kasih karunia-Mu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kami di masa yang akan datang. Namun kami percaya Tuhan yang memelihara kami di hari-hari yang telah kami lewati, Tuhan akan memelihara kami di masa-masa yang akan datang. Dan terima kasih buat waktu dan kesempatan bagi kami datang beribadah kepadamu pada hari ini. Kami boleh mengungkapkan isi hati kami di hadapan Tuhan, melewati pujian penyembahan kami dan doa kami. Bahkan kami telah mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami, menyampaikan isi hati-Mu melewati firman-Mu. Tolonglah kami dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar kami dalam menjalani hidup kami memiliki hikmat yang datang daripada Tuhan, sehingga hasilnya kebaikan, kedamaian dan sukacita. Biarlah Engkau yang memampukan kami di tengah-tengah berbagai kelemahan dan keterbatasan kami secara manusia. Bapa di sorga, sebelum kami datang dalam permohonan kami datang dengan keberadaan diri kami yang berdosa ini, yang sering menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama kami, melewati tutur kata kami, melewati perbuatan kami. Ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Kasihanilah kami. Kuduskan, sucikan kami pada saat ini, sehingga pelanggaran dosa yang kami lakukan tidak menjadi halangan untuk kami datang kepadamu pada saat ini. Namun Engkau berkenan dari tempat-Mu yang maha tinggi mendengarkan permohonan doa kami. Saat ini kami serahkan keberadaan diri kami masing-masing. Kami yang berbeban berat, kami yang penuh kekhawatiran, kami yang penuh dengan kelemahan, dan banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Lawatlah kami ini ya Bapa dalam keberadaan diri kami. Tolonglah kami dan berikan kami hikmat, berikan kami jalan keluar terhadap setiap kesulitan masalah yang kami alami. Biarlah kami selalu boleh menyikapi setiap hal yang terjadi dalam sikap kami yang percaya kepada Tuhan, sehingga kami tidak kehilangan pengharapan, tetapi terus bertumbuh dalam iman kepadamu, didewasakan dalam iman. Bapa di sorga, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan memimpin kami menjadi tamu yang tetap, menolong kami untuk melaksanakan tugas peran tanggung jawab kami masing-masing, baik di tengah keluarga, rumah tangga, peran kami masing-masing sebagai orang tua. Tolonglah kami ya Bapa agar kami menjadi orang tua yang baik, yang membimbing mengarahkan anak-anak kami, yang menjadi pendoa yang tidak pernah jemu-jemu mendoakan kehidupan anak-anak kami, keluarga kami. Dan doa kami boleh Tuhan dengar, Tuhan jawab menurut cara, waktu, dan kehendak Tuhan. Tuhan tahu apa yang kami perlukan dalam hidup kami ketika kami di dunia ini bekerja, mencukupi berbagai kebutuhan hidup kami. Apa yang kami kerjakan tidak sia-sia, tetapi Tuhan memberi berkat, memberi rejeki, karunia tambah karunia,
sehingga kami tidak berkekurangan, tetapi Tuhan cukupkan kami dengan segala berkat, dan kami tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan Sang Pemberi berkat. Tuhan, kami serahkan juga segala rencana impian harapan kami. Kami serahkan juga anak-anak kami, cucu-cucu kami yang dalam masa tumbuh dan kembang mereka. Biarlah mereka boleh mengalami pertumbuhan yang baik dan sehat secara rohani dan jasmani. Kami juga berdoa menyerahkan anak-anak remaja, pemuda-pemudi. Tolonglah mereka ya Tuhan, pimpinlah mereka dengan kuasa-Mu, agar mereka terus berada di jalan kehendak Tuhan, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan, yang sekiranya itu dapat menyakiti, mendukakan hati orang tua, keluarga, dan juga merusak masa depan mereka. Tapi biarlah anak-anak muda kami dibentengi oleh Roh Kudus Tuhan. Mereka dapat membedakan yang baik dan tidak baik untuk mereka, yang berguna dan tidak berguna untuk mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak muda yang takut kepada Tuhan, yang terus rindu mencari Tuhan, sehingga mereka rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, menggumuli firman Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan jemaat-Mu. Diberkatilah jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, secara khusus jemaat GKI Barimba. Berkati jemaat ini, biar jemaat ini bertumbuh dalam kasih Tuhan, hidup dalam kebersamaan, saling menopang, saling menguatkan. Jauhkan daripada kami segala bentuk-bentuk yang ingin memecah belah persekutuan di jemaat. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan para hamba-hamba Tuhan yang melayani jemaat, melayani Tuhan. Pendeta, penetua, diakon, guru sekolah minggu, bikaris, penginjil, bahkan siapapun yang terlibat menyediakan dirinya untuk melayani. Tuhan memberkati sekalian kami yang melayani. Biarlah pelayanan kami boleh berkenan di hati-Mu, dan kami tetap setia melayani Tuhan sampai akhir, walaupun banyak tantangan yang harus kami alami. Allah Bapa di sorga, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang bersuka cita pada bulan ini, mengingat akan pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan. Kami berdoa bagi saudara kami Uni Yati Pratiwi yang berulang tahun ke-58, anak kami Sophia Lonika yang berulang tahun ke-12, Bapak Sudinatan yang berulang tahun ke-85, Edwin Jinu yang berulang tahun ke-52, anak kami Aurelia Caroline Wijaya yang berulang tahun ke-6. Mereka bersyukur ya Tuhan atas berkat Tuhan ini. Biarlah semakin bertambah berkat Tuhan dalam hidup mereka, kekuatan, kesehatan umur yang panjang, kebahagiaan dalam mereka menjalani kehidupan, kesuksesan, keberhasilan dalam cita-cita, impian dan harapan. Diberkatilah mereka. Bahkan jemaat yang berulang tahun pernikahan, Tuhan juga hadir dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang berduka, yang terpenjara, yang tengah mencari pekerjaannya, yang tengah mencari pasangan hidupnya, yang tengah menantikan keturunan dalam rumah tangganya. Bapa di sorga, kami serahkan semua harapan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bekerjalah Tuhan seluas-luasnya menyatakan apa yang baik bagi mereka. Kami serahkan keadaan bangsa dan negara kami. Kami serahkan keadaan dunia ini. Kami serahkan pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai ke daerah yang terpencil, bahkan para pemimpin-pemimpin kami. Berkatilah mereka ya Bapa. Kami percaya yang terbaik diberikan oleh Tuhan untuk kami, untuk memimpin bangsa negara kami, memimpin wilayah kami, memimpin pemerintahan kami. Terima kasih Bapa, inilah permohonan doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita angkat pujian kita, yaitu dari PKJ nomor 138, baitnya yang pertama hingga baitnya yang kedua. Sekarang ada kesempatan untuk kita menyerahkan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya, dengarkanlah tentang persembahan kita, yaitu dari Mazmur pasal 96 ayat yang ke-7 hingga yang ke-8. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah kita berdoa. Segala hormat dan ungkapan syukur kami hanya kepadamu ya Allah, oleh karena kasih dan berkat-Mu yang senantiasa kami terima dan kami rasakan hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami terima semata karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memberi persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami, agar bisa menjadi berkat dan kemuliaan dan kemajuan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami.
kami mengucap syukur dan berdoa. Sementara persembahan kita dikumpulkan, kita memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 145, baitnya yang pertama hingga persembahan selesai dikumpulkan. Dalam iringan umat Kristus, ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu. Dari tangan-Mu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku berlutut di hadapan-Mu, aku serahkan jiwa raga, karena Engkau menebus hidupku. Utuslah aku jadi saksi. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu
pengutusan dan berkat. Allah telah menggenapi janjinya kepada kita dengan kedatangan Kristus di tengah-tengah kita. Masa keselamatan telah tiba bagi kita. Kita diangkat menjadi keluarga kudus dalam Dia. Ia meminta kita untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada saudara yang berada di sekitar kita. Arahkan hidup kita kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Dia melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.